Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video kali ini admin akan membahas tentang klasifikasi dan morfologi ikan mas koki. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan tekan tombol subscribe dan like serta aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Klasifikasi dan morfologi ikan mas koki. Ikan mas koki Carassius auratus adalah salah satu ikan hias air tawar yang termasuk ke dalam jenis ikan karpa. Ikan mas koki dibawa dari Cina, akan tetapi jenis ikan ini sudah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada awal mulanya bentuk ikan mas koki sama dengan ikan mas biasa Cyprinus carpio. Bedanya hanya pada sepasang sungut yang tidak ada pada ikan mas biasa pada mulutnya. Akhirnya ikan mas koki mengalami mutasi setelah melewati proses persilangan gen. Mutasi diawali dari warna tubuh, sirip dan ekor. Biologi ikan mas koki. Menurut Lingga dan Susanto dalam Cui et al. 2009, taksonomi ikan mas koki antara lain. Klasifikasi ikan mas koki. Filum, Chordata, kelas. Pisces, subkelas. Teleoste, ordo. Ostariphisisoidae, subordo. Cyprinoidea, famili. Cyprinidae, genus. Carassius, spesies. Carassius auratus. Morfologi ikan mas koki. Ikan mas koki mempunyai tubuh yang unik dan sisik yang menarik. Ikan mas koki tergolong ke dalam jenis ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Bentuk tubuh ikan mas koki agak memanjang dan pipih tegak. Mulut ikan mas koki terletak pada ujung tengah dan dapat disembulkan. Bagian ujung mulut memiliki dua pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan yang tersusun dari 3 baris. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas koki ditutupi oleh sisik yang berukuran kecil. Sirip punggung, dorsal, memanjang dan bagian belakangnya berjari tulang keras. Sementara itu, sirip ketiga dan keempat bergerigi. Letak sirip punggung berseberangan dengan permukaan sirip perut, ventral. Sirip dubur, anal, mempunyai ciri seperti sirip punggung, yakni berjari tulang keras dan bergerigi dan seluruh bagian siripnya berbentuk rumbai-rumbai atau panjang. Garis lusuk atau gurat sisi, lini lateralis, pada ikan mas koki tergolong lengkap, berada di pertengahan tubuh dengan posisi melintang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Adapun ciri-ciri induk jantan ikan mas koki adalah pada sirip dada terdapat bintik-bintik bulat menonjol dan jika diraba terasa kasar. Warna tubuhnya cemerlang dibandingkan induk betina, ukuran tubuhnya lebih ramping, gerakannya lebih lincah. Induk jantan yang telah matang, gonad bila diurut bagian perut sampai lubang urogenital akan mengeluarkan cairan berwarna putih yang disebut dengan sperma. Sedangkan pada induk betina, sirip dada tidak terdapat bintik-bintik dan terasa halus jika diraba. Warna tubuh agak pucat tidak secerah induk jantan, gerakannya relatif lebih lambat, ukuran tubuhnya lebih besar dari induk jantan. Induk betina yang sudah matang gonad bila diurut di bagian perut sampai lubang urogenital akan mengeluarkan cairan berwarna kuning yang disebut dengan sel telur. Mas koki memiliki tubuh gendut pendek, punggung agak bongkok, sirip yang lengkap seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut dan sirip ekor. Bentuk badan mas koki biasanya pendek dan gempal yang menjadi salah satu ciri khas tersendiri. Ciri-ciri umum ikan mas koki. Bentuk tubuh yang pendek dan bulat, mata melebar dan besar. Sisi tubuhnya terdapat gurat sisi, memiliki sirip yaitu sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip dubur dan sirip ekor. Di bagian hidung terdapat tunas pembau.
Mempunyai lembaran insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Telinga tidak tampak dari luar. Kelopak mata kecil serta tidak bisa membuka dan menutup. Sisik berderet rapi, mengkilap dan menutup seluruh tubuh. Habitat ikan mas koki. Habitat pada ikan mas koki adalah air yang tergenang. Aliran airnya lambat, dangkal, bersih dan biasanya berada di daerah sungai atau danau. Mas koki dapat bertahan hidup pada air ber-pH 6-7 dengan suhu 27-30 Celcius. Kandungan oksigen terlarut lebih besar dari sama dengan 5 ppm. Di daerah yang mempunyai 4 musim, ikan mas koki melakukan aktivitasnya pada musim semi, yaitu ketika suhu lingkungan mencapai 12-20 derajat Celcius. Sedangkan air yang digunakan sebagai media hidup mas koki harus memiliki perbandingan gas karbon CO2 dan gas oksigen O2 yang seimbang. Apabila kadar CO2 yang lebih tinggi maka akan mengakibatkan kematian. Ikan mas koki senang hidup di air yang jernih dan bersih, namun dapat juga hidup di air keruh atau jenis-jenis air lainnya asal kadar oksigennya terjamin. Perkembangbiakan ikan mas koki ini cukup baik dilakukan di daerah tropis. Akan tetapi apabila dipelihara dalam akuarium harus ada perlakuan khusus untuk penambahan oksigen. Faktor ini dikarenakan volume akuarium yang kecil sehingga oksigen mudah habis. Reproduksi ikan mas koki. Selain populer, ikan mas koki mudah untuk dibudidayakan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dengan lahan yang sempit dan siklus reproduksinya yang singkat dengan harga jual yang cukup tinggi, kita dapat membudidayakan ikan mas koki. Karena keindahan warnanya, gerak-gerik, serta bentuk tubuhnya yang unik, ikan mas koki sangat digemari oleh masyarakat. Dan juga dengan harga yang relatif terjangkau, ikan mas koki memiliki pasaran dan tingkat konsumen yang baik dan stabil. Itulah tadi pembahasan tentang klasifikasi dan morfologi ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.